Welcome to Thoughts and Talks Canopy on Air. Thoughts and Talks adalah podcast bulanan Biro Eksternal Canopy atau Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia FEBUI yang bertujuan untuk membahas mengenai kehidupan dalam kampus, jurusan ilmu ekonomi, maupun kehidupan setelah lulus dari kampus nanti. Enjoy! Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Andra, host Talks and Thoughts Canopy on Air. Episode kali ini akan seru banget untuk didengar, terutama oleh kalian, kakak-kakak dan teman-teman yang sudah ataupun punya rencana untuk kuliah jauh dari rumah. Tema dari episode kali ini adalah A Home Away from Home, di mana kita akan mengulik cerita di balik kehidupan rantau dua mahasiswi ilmu ekonomi FEBUI, yakni Kak Jennifer Q dan Kak Atira Putri. Halo Kak Jennifer dan Kak Atira. Hai. Hai Kak. Mungkin supaya teman-teman di sini bisa lebih kenal ya Kak, mungkin Kak Jennifer dan Kak Atira boleh nih kenalan dulu sama teman-teman. Oke, thank you Andra. Hai semuanya, kenalin nama gue Jennifer, boleh dipanggil Jenny. Gue jurusan ilmu ekonomi, angkatan 2018. Dan ya berarti sekarang gue ada di final year di Economics UI. Mungkin Kak Atira. Oke, halo Kak Hai. Jen. Hai, kalau Kak Atira gimana Kak? Oke, hai guys, aku Atira, bisa dipanggil Atira, Tir atau Tira biasa. Aku jurusan ilmu ekonomi juga, angkatan 2018 sama kayak Jenny, and also final year. Oke, berarti Kak Jen dan Kak Atira dua-duanya udah final year ya Kak, udah di angkatan tua di ilmu ekonomi FEBUI ya Kak. Ini Iya, kakak-kakak lagi ada di mana nih Kak? aku lagi di rumah. Oke, kalau Kak Jen juga lagi di rumah Aku Kak. di nggak rumah sih sebenarnya. Aku lagi ngekos di Jakarta. Gitu. Oh, Not at home. oke. Oke, Kak Jen dan Kak Atira ini berarti kan mahasiswi final year ilmu ekonomi FEBUI yang sudah sempat mengalami pengalaman rantau ya Kak. Boleh diceritain nggak tuh Kak, kira-kira kapan sih Kakak mulai pertama kali tinggal jauh dari rumah? Mungkin boleh Kak Atira dulu atau Kak Jennifer dulu juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Jadi aku tuh terakhir ngerantau kemarin karena ada student exchange kan ke Tilburg University di Netherlands, di Belanda. Mulai dari Februari 2021 sampai bulan Juli awal 2021 gitu. Jadi aku baru balik lah beberapa bulan yang lalu ke Jakarta gitu. Oh, oke. Kalau Kak Atira, how are you feeling so far Kak? Kak udah kangen Tilburg Kak atau sekarang lebih ke seneng udah balik lagi di Jakarta? Wah, itu lebih ke sedih dan kangen banget ya sama Tilburg karena kayak udah terlanjur ada rumah kali ya, rasanya kayak udah rumah gitu di sana. Jadi pas baru balik ke sini tuh 3 minggu pertama lah itu masih kayak kangen banget gitu, pengen balik ke sana sih. Tapi sekarang udah lama, udah senang sih sekarang udah settle di Jakarta balik lagi gitu. I see. Oke, menarik. Nanti kita akan ulik lebih jauh lagi ya, Kak. Kalau Ya. misalkan Kak Jennifer gimana, Kak? Oke. Kalau misalnya dari gue sendiri, sebenarnya dulu pas SMA, gue pernah karantina gitu. Bukan karantina sakit sih, tapi karantina, ya ada pelatihan gitu, ada 1-2 minggu keluar kota buat tinggal sendiri dan belajar gitu. Nah, tapi mungkin untuk konteks yang di sini, lebih cocok kalau misalnya gue ceritain tentang merantau ketika gue baru bukan pindah, gue baru masuk ke UI sih sebenarnya, ke Depok. Karena previously gue berasal dari Batam. Batam itu sebuah kota di Sumatera intinya. Nah, makanya pas gue kuliah ke sini, it means gue ngerantau gitu. Nah, jadi berarti udah sekitar, karena gue udah final year, berarti udah 3 tahunan sih sebenarnya gue ngerantau. Dan sekarang juga gue belum balik ke rumah gitu. Jadi gue masih di sini. Oke, berarti Kak Jennifer dan Kak Atira ini akan nyeritain dari point of view yang berbeda ya. Kalau misalkan Kak Jennifer emang asalnya dari Batam dan ngerantau ke UI, dan kalau misalkan Kak Atira itu kemarin sempat ngambil kuliah di Tilburg ya selama beberapa bulan. I see.
Oke, nah sebelum kita mau mengulik pengalaman kakak-kakak selama merantau nih, aku pengen nanya Kak, ngerantau itu sesuatu yang udah kakak-kakak plan dari awal atau sebenarnya itu sesuatu yang ternyata unexpectedly kakak putuskan di tengah-tengah gitu Kak? Mungkin kalau untuk yang pertanyaan ini boleh dijawab sama Kak Jennifer dulu. Oke, thank you. Kalau misalnya direncanakan sebenarnya enggak, karena ya thankfully gue dulu dapat offer letter UI. Jadi kayak gue emang dari awal belum, waktu itu masih SMA dan belum berencana gue mau kuliah kemana, tapi ya gratefully di tahun kedua SMA 2 gue dapat offer buat ke UI gitu, which means gue harus ngerantau gitu, dan decision gue cuma ya yes or no waktu itu. Dan ya berarti sesuai dengan deskripsi yang Andra bilang tadi sih. Itu awalnya tidak direncanakan itu untuk ngerantau ke Depok, tapi memang gue sempat kepikiran, oh nanti gue kuliah pengen keluar, soalnya gue belum tahu mau kemana. Gitu sih kalau gue, ya nggak direncanakan tapi datang, dan ya emang gue kebetulan mau juga. Itu sih kalau gue. Oke, berarti kalau dari Kak Jennifer bukan sesuatu yang direncanakan, tapi pas dateng no hesitation ya Yes, Kak, langsung oke, kayaknya mau sih yes, ngerantau yes, gitu ya Kak. benar. Oke, kalau Kak Atira gimana Kak? Ini menarik karena beda banget ya, karena kan gue masuknya KKI kan, kelas internasional. Jadi emang dari awal tuh udah tahu kalau misalnya kita bakal keluar negeri gitu. Jadi ya sebenarnya emang udah direncanakan sih dari semester awal gitu. Kalau aku mau pergi nanti keluar gitu. Ya tadinya sempat ada galau ya, karena kan tiba-tiba dihantam sama pandemi gitu kan. Jadi kayak sempat ngira kayak wah gue nggak bisa berangkat nih berarti gitu kan. Tapi kayak fortunately banget tuh kemarin alhamdulillah Belanda buka, jadi aku bisa berkesempatan ke sana gitu. Jadi ya it's a really good experience. Oke, menarik sih. Berarti ini jawabannya berbeda ya. Yang satu emang udah siap mental, yang satu lagi dadakan tapi akhirnya siap juga. Nah, kalau dari kakak-kakak nih, pas awal mula sebelum ngerantau nih, tapi udah planning buat ngerantau, lebih cenderung kemana sih Kak? Excited atau nervous? Mungkin kalau yang ini boleh dijawab sama Kak Atira lebih dulu. Kalau lebih ke excited banget sih. Jadi kayak dulu kan kita udah pandemi gitu ya, udah di rumah terus kayak gue sekalinya keluar tuh mau keluar jauh dan lama gitu kan. Jadi kayak excited banget, kayak gue sangat expect untuk dapat pengalaman baru dan keluar gitu sih. Jadi kayak more to excited sih. Kayak gue udah mempersiapkannya udah berapa lama ya? Ya 4 sampai 6 bulan kali ya sebelum keberangkatan. Jadi kayak udah expect Oke. excited gitu. Oke, berarti kalau Kak Atira lebih cenderung ke excited ya Kak. Tapi ada nggak Kak hal-hal yang bikin Kakak nervous sebelum berangkat? Jadi kalau misalkan nervous, sebenarnya jadi kan dulu tuh aku housingnya kayak di dorm gitu kan. Jadi kayak lo setiap hari tuh bakal ketemu sama orang banyak gitu. Nah dulu tuh khawatirnya kayak, bisa nggak ya gue hidup setiap hari sama orang banyak gitu. Nanti masih ada space sendiri nggak ya? Nanti bisa ketemu keluarga baru nggak ya? Bla 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 gitu. Paling kayak salah satu yang paling aku nervous waktu itu sih, kayak hidup bareng sama orang gitu. Dan orang-orangnya baru pula kan gitu. Oke, dan how did it turn out for you Kak? Ternyata apakah kakak benar nggak punya space sendiri atau kesulitan menyesuaikan diri dengan begitu banyak orang yang ada di dorm? Ternyata gue memilih pilihan yang sangat tepat sih. Jadi kayak karena di dorm ramai banget orang-orangnya. Terus kan waktu itu awal-awal ke Belanda tuh masih pandemi kan. Jadi kayak belum banyak yang buka gitu. Walaupun eventually akhir-akhir itu pada buka. Tapi kayak awal-awal tuh belum pada buka. Jadi kayak ya udah kita bener-bener keluarga banget tuh di satu dorm. Jadi ya aku sampai nge-tweet waktu itu kayak gila gue nggak salah pilih nih tinggal di dorm. Kayak teman-teman gue yang di apartemen mungkin kayak nggak sesering itu kan kayak expose sama orang, apalagi yang foreigner gitu. Jadi sangat turns out itu really good choice. Wow, okay, that's very lovely. We'll go back to that later ya Kak. Oke, Oke, sure. kalau misalkan Kak Jen gimana Kak? Waktu pertama kali memutuskan untuk ngerantau lebih cenderung ke arah excited atau nervous nih Kak? Oke, mungkin kalau gue normally mungkin wajarnya itu pasti kayak pasti lo nervous banget ya kalau mau terbang jauh, kayak gue tiap kali bolak-balik naik pesawat gitu capek. Tapi kayak truthfully buat gue excited banget, jujur banget ya, walaupun gue nggak pernah. Itu pertama kali gue ke Jakarta sebenarnya pas gue datang ke UI. That's the first time for me gitu. Jadi ya harusnya sih gue nervous. Tapi karena gue tahu kayak gue mau masuk ke uni life nih gitu kan, gue bakal ketemu
new things, a lot of new things gitu. It makes me excited sebenarnya. Tapi there is another thing yang juga bikin gue nervous sih, cuma lebih banyak excitednya ya. Tapi nervous juga ada. Karena gue tipenya dari dulu tuh anak rumahan dan kayak circle gue tuh gitu-gitu doang gitu. Dari gue kecil sampai SMA. Nah, jadi ketika gue tahu gue bakal ketemu orang banyak yang beda-beda banget, karena kan apa ya kalau ke WIC, PTN, jadi pasti diverse banget kan orang-orangnya, dan gue bakal berinteraksi dengan mereka sepanjang at least 4 years lah ke depan gitu, ketemu lebih banyak orang, itu agak nervous sih sebenarnya, kayak aduh gue bisa nggak ya berteman, gue bisa dapet teman nggak ya, gue takut di left out dan segala macam ya, karena gue bukan, mungkin gue bukan orang Jakarta dan lainnya. Itu sih kalau gue, tapi tetap sih excitednya pas di waktu itu tetap lebih gede. Oke, menarik sih Kak. Berarti sebenarnya ngerantau tuh sesuatu bisa dibilang Kak Jennifer ini keluar dari comfort zone Kakak juga ya. Dan ternyata itu jadi pengalaman yang cukup exciting juga gitu buat Kakak. Ya, I guess pas dulu gue SMA, gue juga mikir gitu. Kayak, oh gue keluar dari my comfort zone gitu. Tapi ternyata gue udah masuk ke baru awal-awal kuliah, it's not keluar dari comfort zone. Tapi ya mungkin kalian juga sering dengar gitu ya. Kayak yaudah lu expand your comfort zone gitu kan. Di Jakarta udah jadi comfort zone gue gitu. Oke. I see, menarik banget sih Kak. Mungkin ini juga bisa di note sama teman-teman yang masih belum kuliah tapi punya rencana kuliah untuk di luar, bahwa sebenarnya kadang itu kan kita terlalu takut karena kita mikirnya kita harus keluar dari comfort zone kita nih, padahal sebenarnya setelah kita udah nyoba hal tersebut tuh sebenarnya itu bukan keluar dari comfort zone kita, tapi justru itu nge-expand comfort zone kita ya kan? That's possible ya, benar. Yeah, that's possible, right? Oke, keren banget sih Kak. Oke, moving on to the next question. Kira-kira perbedaan terbesar apa sih Kak yang kakak-kakak rasain saat tinggal di rumah dan tinggal sendiri yang mungkin kakak mau share ke teman-teman di sini? Mungkin boleh untuk pertanyaan ini dijawab sama Kak Jennifer dulu. Oke. Kalau gue paling, ya itu basic necessity sih sebenarnya. Papan, sandang, dan pangan ya. Kalau bagi gue yang paling berbeda. Dari segi, apa dulu, berarti pangan dulu ya. Dari makanan, ya food intake gue di rumah dan di kosan tuh berbeda banget. Bukan berarti gue gak sehat gitu. Tapi kayak, makanannya di Bandung sama Jakarta tuh beda gitu. Taste-nya beda. Sayur-sayurannya juga beda gitu. Gue ketemu banyak makanan baru lah ini di sini, walaupun sebenarnya sebatas makanan simple yang mungkin kalian dan kebanyakan teman-teman gue setiap hari makan gitu. Tapi ya again, gue mungkin nggak bisa banyak nyicip makanan yang similar to my home food gitu. Terus kalau ngomongin tentang kalau sandang mah sama aja ya karena baju ya, tapi kalau papan ngomongin rumah gitu, it's different kan. Kalau di kosan kan biasanya bentuknya studio dan juga kita biasanya ngapa-ngapain semuanya di situ gitu. Oh, mau tidur, mau belajar, mau main. Tapi kalau di rumah kan biasanya lo bisa ketemu sama saudara-saudara lo, mungkin sama orang tua lo, lebih ada space-nya gitu. Tapi menurut gue nggak berarti di kosan atau tempat di sini atau di asrama atau di dorm itu a cons for me gitu. Karena for some people, including me, gue suka dengan privacy kan. Jadi kayak gue senang-senang aja gitu, being in a small place. Dan juga gue bisa lebih bebas untuk misalnya gue misalnya meeting atau belajar atau ngapa-ngapain. Jadi kan gak mengganggu orang dan juga gak diganggu orang. Tapi yang mungkin perbedaan terbesarnya di those basic necessities sih sebenarnya. Oke, berarti kalau Kak Jennifer nge-highlight-nya ke basic necessities ya. Contohnya tadi nggak bisa mungkin kalau di tinggal ngerantau sendiri di Jakarta nggak bisa ngerasain makanan hometown sendiri dan segala macamnya. Tapi kakak perbedaan yang bisa di-highlight juga kakak jadi lebih punya space untuk melakukan kegiatan kakak sendiri ya. Oke, kalau misalkan Kak Atira, kira-kira apa nih Kak perbedaan terbesar yang kakak rasakan selama tinggal jauh dari rumah? Ya kurang lebih sama kayak gini juga kali ya, kayak basic necessities, kayak makanan tuh udah certainly beda banget lah gitu. Kalau di Jakarta tuh, kalau di Indo lah ya, bumbu-bumbu tuh kan kayak kuat-kuat banget gitu. Kalau di sana mungkin kalau kayak main course gitu, bumbunya nggak sekuat di sini gitu kan. Tapi kayak untung waktu itu nemu kayak Asian market gitu, jadi kayak kita beli bahan-bahan Asia tuh banyak di situ. Dan kebetulan aku tuh satu lantai sama orang Asia juga, ada 2 orang Asia dari Korea gitu. Jadi kayak nasi itu masih bisa bareng, jadi mereka udah beli rice cooker gitu-gitu. Terus apa lagi? Selain makanan,
ya sesimpel air lah di sana lo bisa minum langsung dari keran gitu kan, itu kayak Mm-mm. sangat enak dan juga udara ya. Gue dulu Jakarta ke UI tuh kayak wah malam-malam pernah tuh pulang dari UI kayak nggak pakai masker ya Allah gue sampai rumah kayak sesek banget Iya, gitu. demi Allah. Sumpah itu polusi banget. Jadi di sana tuh ya menyegarkan paru-paru juga lah ya. Mm. Terus mungkin yang ketiga yang paling signifikan rasanya tuh Mhm. Gojek sih, nggak ada Gojek. Wah jadi kayak I gue tuh ngerasa see. di Jakarta gue di spoiled banget gitu loh, kayak ada yang ketinggalan, gosen gitu. Terus beli Mhm. makanan, ya ada Uber sih. Atau kayak naik motor tuh paling gampang gitu kan. Naik, Mhm. naik Gojek kemana-mana, aku tuh dulu sering banget naik Gojek gitu. Ya itu sih paling. Dan kurs uang ya di sana jauh lebih mahal semuanya karena kurs gitu. Jadi itu sih, I think the biggest difference di sana sama di sini. Oke, berarti sebenarnya kurang lebihnya Kak Atira dan Kak Jen ini sama ya, perbedaan terbesar yang dirasainnya itu lebih ke basic necessitiesnya. Nah, kalau misalkan sekarang Kak aku tanya, kira-kira Kakak bisa sebutin dan ceritain nggak Kak, hal apa yang paling Kakak suka sekaligus yang paling nggak suka atau jadi least favorite Kakak selama Kakak hidup sendiri dan merantau? Mungkin kali ini boleh gantian Kak Atira jawab duluan. Hmm, Jadi kayak favorite and least favorite thing. favorite pas aku merantau ya berarti. Mhm. Hmm, paling suka eh bisa otonomi sendiri kali ya. Jadi kayak nggak sama keluarga gitu. Kayak I can do a lot of decisions on myself gitu loh. Oke. Kalau misalkan least favorite, mungkin ya gak bisa ikut family occasions kali ya. Oke. Jadi apa ya? Jadi kangen lah sama rumah gitu. Oke, berarti sebenarnya favorite dan least favorite-nya tetap berhubungan sama sekeliling Kakak. Cuman jadi kalau dilihat di satu sisi, oke, ini seru punya space sendiri dan mau ngapa-ngapain juga keputusannya ada di diri sendiri. Tapi di sisi lain juga kangen ya Kak sama keluarga. Iya, kayak just for like special occasion aja sih, kayak kalau mereka lagi dinner bareng gitu kayak aku suka FOMO, FOMO. FOMO. Oke, kalau misalkan kajian gimana, Kak? Oh ya, kalau gue sebenarnya yang paling suka pasti sama sih kayak Tira gitu. Oh, gue bisa make my own decision. Tapi itu tricky juga sih sebenarnya kalau nggak bisa make decision dengan bagus, itu masalah juga sebenarnya. Tapi anyway, itu sih. Setuju, setuju. Iya. Tapi ya makanya belajar lah gitu kan. Tapi yang paling gue suka sih itu karena gue tinggal sendiri, kayak lu terpaksa in a good way to manage your resource lebih baik lah gitu. Mungkin kalau sebelumnya di rumah gue dapat uang jajan, ya simpel aja, gue dapat uang jajan, gue nggak usah bagi-bagi buat mikirin makanan gue gitu tiap hari. Karena gue tahu gue bakal dapat makanan di rumah, maksudnya kayak dimasakin. Gue tinggal kayak, oh, gue mau jajan apa, atau gue tinggal tabung gitu ya. Tapi kalau sekarang lo terpaksa buat kayak, oh gue masih ada 30 hari lagi buat makan gitu. Gue harus mikir dan segala macamnya. Which is good sebenarnya, dibikin kita jadi bisa manage our financial resource well. Bukan cuma financial resource, menurut gue dari segi waktu, sama juga dari segi energi gitu. So, lebih ke ternyata gue baru nyadar gitu selama ini setelah gue tinggal sendiri, gue belajar banyak banget hal. And that's the most favorite thing yang bisa gue pilih gitu. Karena kalau gue nggak ngerantau, gue nggak bisa belajar itu semua. Tuh, tapi tetap sih yang nomor duanya atau yang sama, yaitu yang tadi gue bisa sendiri, bisa ngapa-ngapain aja gitu. Ya tapi tetap tahu batasan aja. Yang my least favorite itu gue selalu bilang ini sih ke semua orang, gue nggak suka banget kalau gue lagi sakit gitu. Karena gue tau kalau misalnya anak kuliah lu pasti tuh beberapa kali bisa satu semester sekali drop. Dan apalagi dulu pas lagi offline ya, anak FE nih, enggak semua anak FE sih, sebenarnya banyak banget. Lu akademis berapa, lu SKS, lu kepanitiaan berapa biji, lu organisasi, meeting sana sini, ujian di FE susah banget lagi. Udah, nanti udah ada keluar ujian pasti drop tuh biasanya, harus ke klinik, harus ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya lagi sakit, nggak ada yang bisa jagain. Maksudnya bisa aja sih teman lo jagain, tapi kan lo nggak enakan gitu. Nggak dijagain, mungkin minta tolong agak susah daripada kalau di rumah dirawat atau nggak dijagain sih. Gitu. Oke, menarik banget sih Kak yang di-highlight sama Kak Jen dan Kak Atira. Berarti kita tinggal sendiri dan jauh dari rumah itu
walaupun kita punya privilege untuk mengatur dan melakukan apapun yang bisa melakukan apapun yang kita mau, itu tetap jadi tanggung jawabnya tuh balik lagi ke kita, dan itu bisa menimbulkan suatu problem kalau kitanya justru nggak pinter-pinter manage waktu dan manage diri sendiri gitu ya Kak. Oke, mungkin setelah ini kita aku masih ada beberapa pertanyaan mengenai ini sih Kak, mengenai living your independency to the fullest. Cuman before we move on to that, aku punya game untuk kita main bertiga nih Kak, namanya Fact or Fiction. Jadi nanti kurang lebihnya sih sistemnya aku bakal nyebutin satu statement, dan nanti Kak Atira dan Kak Jen bisa jawab di waktu yang bersamaan setelah aku hitung sampai 3. Statement itu menurut kakak fact atau fiction gitu. Kira-kira kebayang gak Kak? Jadi misal pertanyaannya misal doang pertanyaannya, tidur begadang bikin ngantuk di pagi hari, terus nanti menurut kakak fact atau fiction, nanti aku hitung ketiga kayak 3, 2, 1, terus nanti kakak kayak fact atau fiction gitu Kak. Kebayang gak Itu Kak? fiction sih buat gue. Kayak lu mau tidur jam berapa lagi ngantuk deh tiap pagi. Tapi ngerti, tapi paham kok Andra. Oke, sip. Gue kira fiction karena lo pagi-pagi nggak ngantuk jadi. Oke, siap ya Kak? Siap. Oke, mungkin ini nanti statementnya berkaitan sama tinggal sendiri dan merantau. Oke, statement yang pertama, cucian menggunung. 3, 2, 1. Fact. Sama ya, fact. Sama ya, fact. Oh, berarti kakak kalau boleh tahu selama tinggal sendiri dan merantau, cucian menggunungnya ini akhirnya kakak cuci sendiri atau kakak laundry Kak? Most of the time. Kalau gue sebenarnya menggunungnya itu nggak pernah yang menggunung 2 minggu gitu, enggak sih gue. Nggak bisa. Nggak mungkin sih, paling gue menggunung itu kayak 5 hari misalnya gitu kan, contohnya. Tapi kayak mostly gue masih tetap cuci sendiri sih. Biasanya gue tuh laundry-nya because gue rada clean freak gitu. Jadi gue kayak kalau baju gue dicuciin orang, gue takut kenapa-napa gitu. Jadi biasanya gue cuci sendiri. Tapi kalau gue laundry sih buat ini doang sih. Ini too much information, tapi kayak buat spray gitu-gitu loh, kayak selimut yang gede-gede banget gitu. At the end of the day gue tetap cuci sendiri. Paling ya capek aja sih. I see, menarik. Kalau Kak Atira gimana Kak? Kalau aku tuh di sana selalu laundry kan. Jadi kayak, dan aku tuh kalau laundry karena tempat laundrynya gede, jadi aku harus berdua sama teman aku biar PT-PT gitu. Makanya itu salah satu alasan menggunung sih. Oke, salah satu strategi penghematan tuh ya Kak, berarti PT-PT dengan teman roommate. Minimal berapa kilo kan soalnya tuh kadang. Kalau di Jakarta. Oh enggak. Oh di Jakarta, iya. Nunggu sampai numpuk dulu baru nyuci. Oke, prinsipnya nunggu sampai numpuk dulu baru nyuci. Oke. Harus efisien, bener. Jadi 100%. Oke, mungkin teman-teman yang udah ngerasain ngerantau dan hidup sendiri can relate ya Kak. Oke, lanjut. Statement yang kedua, perindu payday atau gajian. 3, 2, 1. Beda. Oke, menarik nih. Jawabannya beda. Boleh Kak Jennifer dulu. Tadi Kak Jennifer jawabnya fact ya Kak? Oke, gimana tuh Kak? Kenapa jawabannya fact? Karena sesimpel ya, karena kan lu tiap hari mengeluarkan uang. Dan ketika lu mengeluarkan uang, lu bakal ada expense, artinya duit lu berkurang gitu. Duit lu berkurang artinya lu pengen duit lu keisi kembali gitu. Jadi bukannya kayak gue yang nunggu tanggal 1 kapan gitu, enggak juga sih sebenarnya. Cuman kayak ya it's nice aja kalau udah tahu kayak misalnya udah mau awal bulan, kayak ya lebih lega aja sih rasanya gitu. Kayak gue nggak usah terlalu pusing atau gimana. But kayaknya tuh tergantung nggak sih, kayaknya di awal juga ya lo manage your money well lah gitu kan misalnya. Cuman ya gue tetap bilang itu fact sih. Apalagi sekarang gue juga kerja dan kayak emang beneran ada payday-nya gitu. Oke, acceptable Kak, acceptable. Kalau Kak Atira gimana Kak? Tadi jawabnya fiction tuh, jadi menarik nih buat dibahas perbedaan. Gak menarik banget sih, karena fiction karena gue emang 6 bulan dijatahinnya tuh dari bulan pertama gitu loh.
Jadi kayak gue dikasih di awal buat gue manage sampai 6 bulan gitu. Nah itu challenge Susah juga itu. tuh. Itu Ah susah ya, how are banget. you holding up Kak? Kayak susah tuh. Iya, jadi ya udah, jadi gue harus ngebatasin sendiri sih, tapi alhamdulillah lancar sih karena gue juga emang bisa dibilang nggak boros-boros banget lah. Oke, Kak Atira tipe yang ini nggak Kak, mencatat pengeluaran Kakak setiap harinya atau Kakak kira-kira aja oke, gue udah spend yang cukup hari ini. Jadi tuh gue sistemnya adalah gue ngambil dari ATM Indonesia, jadi gue jatahin berapa, nah gue nggak boleh expense lebih dari itu gitu. Tapi nggak Hmm. aku catat sih, jadi kayak aku batasin sendiri aja, jadi aku expense-nya nggak boleh lebih dari situ. Oh, Gitu. oke. Menarik sih. Ini juga bisa jadi strategi mengelola keuangan teman-teman yang punya rencana untuk merantau di luar negeri nih. Oke, Ini dicatat lebih baik ya. Oke, dicatat lebih baik. Oke, lanjut ke statement ketiga, mandiri. 3, 2, 1. Fact, Fine. of Fact course. ya. Oke, mungkin kalau yang ini tadi udah dijelasin ya Hmm. kenapa mandiri karena mau nggak mau kita jadi apa ya dituntut untuk bisa memanage waktu dan diri sendiri terus mengatur keuangan juga jadi secara otomatis pasti lebih mandiri lah ya dibanding kita tinggal masih sama keluarga kita dan nggak merantau gitu. Oke, lanjut. Statement yang keempat, Indomie to the rescue. Fact or fiction? 3, 2, 1. Fiction. Fact. Oh, wow. Oke, menarik. Gara kalau Kak Atira di sana berarti sering makan Indomie, Kak? Sering. Jadi di sana gue baru menemukan kalau ternyata bisa bikin Indomie pakai microwave. Jadi gue Oh, agak edik Ah, tuh. aku pernah nonton tuh. Udah tuh. Iya. Pokoknya gue antara Indomie atau nugget lah. Jadi kalau udah mau main krisis tuh Indomie pasti atau nugget. Ah, I see. Kalau teman-teman kakak di sana yang asalnya nggak dari Indonesia, pada suka nggak, Kak? Atau pernah nyobain Indomie kah? Oh pernah. Tapi ada yang aneh tuh. Jadi gue ngasih satu Indomie ke temen gue orang Russian Spanish gitu. Aha. Terus padahal gue nggak nambahin cabenya, tapi dia merasa itu pedes banget. Terus gue kayak, Oh, "Hah?" wow. Tapi semua orang suka Indomie Wow, yang gue amazing. kasih. Keren. Oke, by the way, ini not sponsored by Indomie sih ya. Oh Ini iya. gak disponsor oleh Indomie. Oke, kalau Kak Jen gimana, Kak? Are you not a fan oh, of Indomie atau gimana, Kak? ini hmm, gue sebenarnya suka-suka aja. Gue juga Uh-huh. kira, gue tuh ingat banget pas gue baru pindah ke kosan, banyak gue udah ngasih mie gitu loh, nyetok gitu, kayak udah kalau kamu emang lagi mau makan, udah makan aja gitu. Fun fact, tapi tadi Hmm. jadi kayak di sponsor ya. Indomie Jakarta sama Batu tuh beda, sumpah. Dalamnya aja Oh, Iya oh ya. dalamnya iya. beda juga, jadi kayak nggak tahu sih gue lebih suka yang di rumah di Batam, tapi anyway masih enak lah, oke lah di Jakarta, it's fine gitu. Jadi tuh gue disetokin mie dan gue ingat sampai akhir semester 1 itu masih nyisa mie gitu, gara-gara Mhm. gue pernah ada dari satu fase gue lagi jarang makan Indomie, jadinya kalau lu udah lama gak makan Indomie, lu lagi gak ngidem gitu, you're not craving for Indomie Mhm. lagi gitu, tapi kalau misalnya lu makin sering makan, gue makin suka gitu. Nah tapi kenapa gue Oh. nggak gue bilang ini fiction, karena gue biasa makan Indomie malah bukan di akhir bulan gitu, pas gue lagi ngidem aja, ya udah kayak gue lagi mau makan, Ah. bisa aja di all bulan lagi ada financial resource-nya, tapi kalau lagi pengen Indomie Mhm. gue makan gitu. Itu kalau gue lebih ke Oh, kayak gitu deh oke. kayaknya. Oke, menarik banget Ini sih, Kak. Aku baru tahu ada Indomie yang ternyata bisa beda gitu ya antara Indomie di apa namanya Pabriknya di beda Batam kan, sama di Jakarta. Jakarta, di Sumatera gitu. Ah, Jadi beda. menurut gue oke. fun fact-nya Indomie yang beda Jakarta sama Batam ini gue baru tahu sih. Iya, fun fact banget Benar, sih ini ya, Kak. Berarti mungkin ada secret recipe-nya kali itu di mungkin. Batam. Oke. Lanjut statement ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Statement kelima, mandi secukupnya. Nah, lo 3, 2, 1. Fiction. Fiction. Wah, berarti kakak-kakak di sini kayaknya rajin mandi nih ya. Rajin dong. Wangi, Rajin ya, berarti bukan. biar Kenapa, Kak? wangi gitu. Terus, Biar wangi. ya, Oke, ini berarti contoh anak rantau yang bisa diikuti ya. Harus rajin mandi walaupun tinggal sendirian. Oke, lanjut. Iyalah. Lanjut. Suka minjem barang teman. 3, 2, 1. fiction. Fiction.
Oh wow, berarti kayaknya Kak Atira dan Kak Jen nih tipe-tipe perantau sangat mandiri nih Kak. Jarang ya minjem barang teman. Mungkin karena apa ya? Biasanya gue udah sediain sendiri sih kayaknya. Kayaknya oh ya udah kalau gue lagi Oke. butuh gue cari sendiri gitu. Gue jarang sih Wow. minjem. Karena juga di kosan, maksudnya di kosan gue nggak banyak teman gitu loh. Kayak gue nggak enak juga ke tetangga kayak ketok-ketok. Fun fact, Jenny kosannya lengkap banget. Wow, very well prepared ya orangnya. Ya, akhirnya pernah main ke sini, dia tahu. Iya. Oke, menarik menarik. Berarti bisa dicontoh nih. Lanjut ya, kita ke statement selanjutnya. Makanan awal bulan lebih banyak dari makanan di akhir bulan. Fact or fiction? 3, 2, 1. Fact. Fiction. Oh, gue fact. Ya, bener. Kenapa Tir? Oke, boleh tuh. Kenapa Kak? Gue Kak tuh Tira. belanjanya seminggu sekali. Dan menurut gue amount-nya kayak konstan aja sih. Nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih akhir. Ini amount atau rasa ya? Atau kualitas? Amount. Oh, Amount. amount. Iya. Yes. Sama sih. Nggak berubah. Sama Oh, semua. nggak berubah. Mungkin soalnya beberapa kan ada tipe anak rantau yang mereka tuh kalau di awal bulan makannya tuh mungkin lebih banyak, lebih fancy. Sementara kalau di akhir bulan tuh lebih ngirit-ngirit gitu, Kak. Kalau Kak Jen, apakah Kakak termasuk dari orang-orang yang seperti itu, Kak? Truthfully, pas gue masih ngekos di Depok tuh iya. Pas masih kuliah. Karena kan gue cuma Oke. rely on uang jajan yang dari orang tua kan. Kalau misalnya pas lagi, itu dari semester 1 sampai sebelum COVID deh, sampai tahun lalu. Itu biasanya Mhm. biasa lah sama teman-teman gitu kan, kalau misalnya di awal bulan kayak oh gue masih bisa nih ke mall misalnya have a fancy dinner lah or something like that, fancy lunch gitu Mhm. kan. Tapi kalau misalnya di akhir-akhir ya udah sama-sama paham sih kayak ya udahlah ya kita awal next month aja ngikutin masing-masing enak gimana. Tapi kalau sekarang gue karena gue udah pindah kosan juga dan my source of money udah berbeda juga, kayak Mhm. kan I earn by myself. Jadi mungkin gue lebih ke kayak Atira deh kalau sekarang ya gitu. Nggak ada yang Mhm. mana lebih baik mana lebih dikit sih gitu. Tapi kalau dulu iya pas Oke. dulu bener, sekitar 2 tahunan kayak gitu. Oke. Menarik banget sih Kak dari game ini aku juga jadi apa ya, dapat lebih banyak gambaran gitu gimana sih kehidupan anak rantau dan daily life-nya tuh seperti apa. Karena kan aku belum ada kesempatan merasakan experience itu ya Kak, apalagi masih online juga. Dan mungkin itu jadi pertanyaan terakhir dari mini games kita sih Kak. Untuk selanjutnya aku mau ngelanjutin conversation kita yang tadi belum dilanjutin nih Kak, tentang living your independency to the fullest. Kira-kira gini Kak, Kakak kan sebelum merantau udah excited nih pastinya dan juga udah nyiapin mental. Tapi kan namanya kita masuk ke lingkungan baru, pasti ada berbagai adaptasi yang harus kita lakukan gitu. Nah, menurut kakak-kakak, penyesuaian apa sih yang menurut kakak paling sulit untuk dilakukan? Mungkin boleh Kak Jen dulu jawab pertanyaan yang ini. Uh, hal apa yang dilakukan ya untuk beradaptasi dengan Mhm. lingkungan baru? For me, it's having an open and growth mindset. Tapi tetap stay true atau stay firm to the values yang kita punya. Gitu sih itu, karena gimana ya, kalau kan kesannya kayak kalau lo mau beradaptasi berarti lo harus terbuka gitu kan biar lo bisa ya menghadapi perubahan tersebut. Kalau lo terlalu tertutup ya gimana gitu mau menghadapi perubahan kan harus dilewatin. Tapi at the same time menurut gue terbuka doang tuh bukan cukup sih, tapi malah lebih ke jangan terbuka doang gitu. Terbuka tapi lo tetap punya growth mindset di mana apa yang lo lihat, apa ya what you observe ya lo pelajarin dulu kayak what's the good thing you can take from it, dan juga kayak as for me implication-nya bisa apa sih gitu misalnya. Tapi jangan lupa you have to stay firm to the values yang lo udah punya, misalnya emang dari rumah diajarin certain things gitu, jangan dilanggar atau gimana. Ya stay firm to that gitu. Atau mungkin your values itu ya udah be kind to other people gitu, itu tetap dipegang aja, jangan asal kayak karet gitu aja. Fleksibel nggak apa-apa, tapi in order to adapt well just remember the boundaries gitu. Penyesuaian gue yang paling susah sebenarnya di time sama energy management sih. Karena kalau lagi di rumah, lu nggak perlu siap-siap, lu nggak perlu misalnya masak, lu nggak perlu, lu cuma fokus udah belajar aja dan main gitu. Tapi kalau misalnya ketika lo tinggal sendiri,
lo harus nge-manage waktu lo dengan baik, kayak kapan ya gue ke laundry, kapan gue nyuci, kapan gue masak, nyiapin ini itu, beres-beres kamar, tapi juga gue harus ngurusin kuliah gue misalnya atau dan hal lain-lainnya. Jadi itu time and energy management is something yang challenging for me throughout my experience ketika lagi ngerantau. Oke, ini very interesting point sih Kak. Berarti salah satu penyesuaian dilakukan dan tipsnya untuk bisa beradaptasi itu having an open and growth mindset. Tapi open itu bukan berarti kita terbuka oleh semua hal baru yang terjadi di kita, tapi penting juga untuk kita tetap mempertahankan value yang emang udah diajarin di rumah ya Kak. Tadi Kak Jen juga sempat nge-highlight tentang time and energy management juga. Oke, kalau misalkan Kak Atira gimana Kak? Kira-kira Kakak cara beradaptasinya mirip dengan Kak Jen kah? Atau ada hal lain yang berbeda dari Kak Jen? Kalau aku kurang lebih sama juga sih, karena kan mungkin kalau misalkan kita tahu kayak lifestyle di Indonesia sama di Belanda gitu, specifically kayak beda banget gitu. You literally lo bisa melakukan hal-hal yang nggak bisa lo lakuin di sini gitu. Dan menurut gue value yang Jennifer bilang tadi itu menurut gue penting banget dan diuji banget tuh di sana, karena kayak lo bisa melakukan apapun, that's a good thing. Tapi kalau misalkan lo nggak bisa bertanggung jawab atau nggak punya prinsip atau nggak punya value, lo jadi terombang-ambing juga gitu. Jadi for me, yes, open and growth mindset itu aku setuju, and then also to listen and observe kayak your surroundings gitu, kayak lo harus peka kayak mereka culture-nya tuh gimana sih, mereka biasanya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu, dan ya tetap punya value dan prinsip gitu sih. Dan juga another thing mungkin awal-awal kayak bahasa Inggris kan my second language gitu, dan sementara di sana kita harus menggunakan bahasa Inggris sehari-hari gitu kan. Nah, itu mungkin di awal-awal kayak ya lumayan one of the challenges gitu kan. Tapi kayak seiring berjalannya waktu ternyata itu adalah kesempatan yang oke banget sih buat aku, karena jadi apa ya, lebih berani gitu sih untuk having a conversation in English, dan terutama juga kayak karena aku tinggal di dorm yang isinya orang-orangnya juga English itu second language mereka kan. Jadi kayak kita sama-sama saling belajar gitu. Jadi itu sih salah satunya yang bisa aku highlight, ya bahasa juga bisa aku take into account. Oke, berarti Kak Atira dan Kak Jen ini nge-highlight pentingnya kalau kita tinggal sendiri itu penting untuk kita peka dengan lingkungan dan culture sekitar ya. Yang mungkin tadi udah di-mention juga, kita harus tetap mempertahankan value yang sudah diajarkan di rumah. Dan tadi mungkin salah satu hal yang harus Kak Atira adaptasi ini tuh lebih ke language ya Kak. Oke. Nah selain dari diri kakak sendiri nih, kayak tadi udah di-mention having an open and also growth mindset, kira-kira faktor lain apa aja sih Kak yang membantu meringankan kakak selama beradaptasi dan juga merantau? Mungkin untuk pertanyaan ini boleh dijawab oleh Kak Atira terlebih dahulu. Oke, salah satu hal yang paling signifikan tuh, jadi aku berangkat ke Tilburg tuh kan sama Ica kan, teman aku, anak kakaknya juga dia manajemen. Ya itu salah satu yang paling meringankan sih, kayak ya my support system gitu sih. Ada Ica dan fortunately juga teman-teman aku satu lantai dan di yang lain juga di dorm mereka jadi support system. Jadi kayak ada masalah apa kita bisa curhat satu sama lain gitu. Dan dulu juga pas sama Ica tuh ternyata banyak hal-hal unexpected yang terjadi gitu pas kita lagi ngerantau, kayak dia putus lah sama cowoknya gitu kan. Kayak gue aja di Jakarta putus tuh kayak wah berat banget gitu kan. Ini udah lagi ngerantau, terus kita harus saling support satu sama lain berdua gitu, sampai akhirnya waktu itu jadi tuh kita kalau misalkan ada sesuatu atau lagi butuh satu sama lain tuh kita suka nginep di kamar satu sama lain gitu. Jadi waktu itu si Ica nginep di kamar aku sampai gotong kasur gitu selama berapa ya, seminggu deh kalau nggak salah gitu. Sampai ya udah kayak selama perjalanan kita student exchange kita kayak suka ngomong satu sama lain kayak gila untung kita berdua ya, kayak gue juga nggak expect banyak hal-hal yang terjadi gitu, dan untung kita bisa saling backup gitu, saling support. Dan aku juga kalau ada apa-apa kan suka curhat juga sama Ica gitu. So yeah, I think my biggest support system sih Ica dan my other friends gitu di dorm. Oke, that's very lovely. Shout out untuk Kak Ica.
Wherever she Shout out. is right now, shout out untuk Kak Ica. Oke, berarti having a support system matter to you banget ya Kak. Dan mungkin salah satu tipsnya juga it's also important to make friends juga ya Kak. Jadi sewaktu-waktu Yes. mungkin kita lagi ada masalah atau butuh bantuan tuh kita punya teman-teman yang mungkin bisa menolong kita di situasi tertentu. Oke, kalau misalkan Kak Jen Kak, kira-kira faktor lain apa aja Kak yang membantu meringankan Kakak selama beradaptasi dan merantau? Oke. For me sebenarnya sama kayak Tira, juga support system, dan support system gue juga dari teman. Dan samanya juga it's a friend yang dari Batam juga gitu, yang bareng-bareng. Kayak I have kayak bertiga sih, gue sama 2 teman gue yang lain, salah satu dari Batam, dia juga di UI, tapi beda jurusan, beda fakultas gitu. Ya, namanya Dennis sama Mika. Gue emang udah temenan sama mereka dari SMA, bahkan udah dari SD gitu sih sebenarnya. Jadi kayak I think they know me really well gitu. Dan juga ketika, padahal ya gue nggak satu kosan sih ya secara kalau di Kutek ya pokoknya Kutek adalah suatu kosan lagi di dekat UI ya, kalau dia nggak tahu. Kebanyakan kan kosannya juga harus kalau beda gender nggak boleh satu kosan gitu, tapi we live closely gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi stres atau misalnya lagi capek banget, nanti mampir-mampiran aja gitu. Terus atau enggak have a short call, atau enggak makan bareng bentar aja, kayak yaudah makan di warung bentar, atau kalau lagi fancy mau ke mall bentar juga nggak apa-apa gitu. Yang penting for me my support system itu berdasarkan sama kayak Tira, itu teman dekat gue gitu sih. Oke, that's very lovely too. Berarti shout out juga untuk teman-teman Kak Jen yang udah ada buat Kak Jen di masa-masa Kak Jen membutuhkan. Oke, lanjut nih Kak. Itu kan tadi kita udah ngomongin soal faktor lain dan faktor di luar Kakak yang membantu meringankan Kakak selama beradaptasi dan merantau. Nah, kira-kira apa sih Kak yang Kakak pelajari dari diri Kakak sendiri yang baru Kakak temukan tuh selama merantau gitu? Jadi let's say kakak nggak pernah merantau, kakak tuh nggak bakal tahu hal ini gitu tentang diri Kakak. Mungkin boleh dijawab sama Kak Jen dulu. Oke. Yang gue pelajarin, yang gue baru tahu kayak kalau misalnya nggak ngerantau gue nggak pelajarin, mungkin bisa sebenarnya, tapi mungkin the experience beda kalinya, beda gitu. Kalau misalnya gue ngerantau, yang paling gue dapetin pertama bertanggung jawab sih sebenarnya gitu. Karena lo harus belajar bertanggung jawab dengan apa yang gue lakukan gitu. Ketika gue decide to do this, you have to be responsible for it. Lo memutuskan untuk mencoba ini, mencoba new opportunities dan semuanya ketika lagi kuliah, kan banyak kampus kuliah gitu, oleh panitia, organisasi, kerjaan, bla 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 semuanya gitu. Ya lo harus bertanggung jawab, bukan cuma itu doang, tapi di friendships, relationships, and all of that gitu, bertanggung jawab. Yang gue pelajarin juga, itu yang pertama. Yang gue pelajarin kedua adalah prioritization sebenarnya. Kayak gue kapan ya memprioritaskan diri gue tuh di mana, teman gue di mana, kerjaan gue di mana, kuliah di mana gitu. Apalagi ketika lo sendiri mungkin gak bisa all time lo cerita ke orang yang biasanya deket physically with you gitu everyday, atau secara lebih sering gitu. Kalau sendiri you have to make your decision on your own. Jadi kayak prioritas itu hal yang paling gue pelajarin sih. Ketika urgent, gue harus pilih yang mana dulu ya, gimana cara gue nge-manage my time and energy supaya semuanya bisa kelar dengan baik gitu, nggak keteteran. Yang kedua. Terus juga yang ketiga itu gue belajar, yang tadi kan karena gue harus belajar prioritas, gue harus belajar gimana caranya supaya bisa lebih efektif dan efisien. Means bukan kerjanya itu atau mengerjakan sesuatu setengah-setengah gitu. Tetap gimana caranya gue bisa mengoptimalkan waktu dan energi gue supaya kerjaan-kerjaan gue itu tetap bisa give, mungkin ini kesannya dreamy sih, bukan give impact, tapi lebih ke kayak masih tetap bagus gitu, kayak bisa di enjoy sama orang lain, tetap baik dan bisa bermanfaat buat orang lain. Sama yang terakhir, ya ini gue baru belajar akhir-akhir ini sih, kayak how to be kind to other people dan juga be kind to yourself. Kapan mau istirahat dan juga membantu orang lain. Itu sih, karena asli kalau lo tinggal sendiri, lo dibantu tuh rasanya kayak heaven banget gitu. Kayak gue dibantu gitu sih kalau gitu. Oke, menarik banget sih Kak Jen. Berarti beberapa pelajaran yang dari diri kakak sendiri yang kakak dapetin selama merantau itu gimana caranya bisa ngeset priorities kita, terus gimana caranya kita bisa
memaksimalkan time and energy yang kita punya supaya kita tuh bisa tetap efektif dan efisien gitu. Oke, kalau misalkan Kak Atira gimana Kak? Mungkin tadi aku udah sempat mention juga sih, kayak dulu kan aku nervous, kayak aku bisa nggak sih tinggal bareng sama orang berinteraksi setiap hari gitu. Dan ternyata setelah aku ngerantau kayak I just realized that ternyata aku tuh dapat sparks di hidup ya, mungkin ya agak jauh ya, cuma kayak aku dapat sparks di Mhm. hidup tuh dari exchanging ideas, terus kayak getting to know other people, dan especially kan aku di lingkungan baru banget gitu, jadi kayak orang-orangnya tuh ya dari perspektif yang fresh banget ya, mungkin dulu sebelumnya aku nggak pernah temuin gitu kan, dan itu ternyata Mhm. it gives me a very huge sparks gitu for me. Dan juga mungkin sama kayak Jenny juga tadi, kayak I just realize um, gue jadi harus lebih bisa set the boundaries between gue memikirkan hal yang harus gue kerjakan sama kapan gue harus rest gitu. Karena kadang gue kalau misalkan rest itu sebenarnya nggak literally rest gitu, kayak sebenarnya gue diem tapi gue tetap mikirin hal-hal apapun yang gue lakukan, jadi kayak I should set that boundaries gitu. Also another thing adalah gue realize kalau ternyata gue butuh space sendiri gitu. Jadi dulu tuh gue dari kecil selama 20 tahun ini tuh gue tinggal di kamar tuh berdua sama kakak kan. Terus setelah gue cabut keluar, gue pertama kalinya tuh gue punya kamar sendiri selama itu, dan gue baru nyadar gitu, oh my god, ternyata beda banget gitu rasanya kayak mempunyai satu ruangan space sendiri yang lo bisa sesimpel lo dekor sendiri lah, lo bisa tahu semua barang-barang yang bolpen lo taruh di mana lo inget gitu loh. Kalau di rumah kan lo ada berkoersi dengan anggota keluarga lain lah gitu-gitu kan, terus kayak Mhm. ya udah gue sadar itu kalau gue ternyata I need that kind of space gitu, sampai akhirnya gue balik ke Jakarta, akhirnya kayak kayak aku butuh kamar sendiri deh gitu. Akhirnya gue berpisah dan gitu sih. I think that's the thing. Oke. Oke, menarik banget sih Kak. Berarti salah satu beberapa pelajaran yang Kakak temuin sama merantau itu, Kakak juga belajar exchanging ideas with others, terus just basically getting to know other people gitu ya. Terus Kakak juga nge-experience all those cute little things kayak creating your own space and stuff. Oke Gue Kak. relate sih, karena gue juga Oke. kayak Tira, gue dari kecil Mhm. sampai sebelum ngerantau, gue tidur sama adik-adik gue itu pasti, selalu. Gue kayak relate. Sama Ivon, halo Ivon. Kebetulan adiknya Kak Jen teman aku Oh, di rumah Ivon. ekonomi. Iya. Oke, lanjut Kak Tapi Jen. kayak di umur-umur kita segini tuh kayak sadar kalau misalkan butuh ruangan sendiri gak sih? Emang butuh Iya sih kan? menurut gue ruangan sendiri, your own space gitu kan. Lo butuh comfort space. Yang lo merasa aman Iya, iya, iya. untuk explore di lo sendiri. Setuju, setuju. I see. I see. Mungkin kalau aku ngerantau pun mungkin aku kurang bisa relate dengan poin itu karena kebetulan aku punya space sendiri sih Kak di rumah. Jadi tapi aku bisa That's kebayang nice. banget pentingnya apa ya, atau kayak rasa senangnya bisa punya space sendiri dan bisa nge-manage semua barang-barang yang ada di kamar sendiri gitu. Oke, Kak Atira dan Kak Jen kan tadi sempat mention ya pelajaran yang sama dari kakak-kakak yang kakak-kakak dapetin itu tentang time management gitu. Gimana caranya bisa ngeset prioritas kita, apa yang harus kita lakuin, dan supaya waktu dan energi kita itu efisien dan bisa menghasilkan output yang juga maksimal gitu. Nah, mungkin ini juga sebagai closing question Kak. Kakak-kakak ada tips and tricks nggak sih gimana caranya kita bisa melakukan time management yang baik itu bagi mereka yang sedang merantau atau mungkin ingin merantau, kayak mungkin gimana caranya bisa ngebagi antara segala yang perlu kita prioritaskan, atau mungkin gimana caranya kita bisa ngebalancein antara academic and also social life gitu. Oke, mungkin Kak Jen mau jawab duluan Kak? Okay, sure. Oke. Mungkin pertama sebelum ke time management lebih ke in general tips and trick, bukan tips and trick sih, tapi kayak something you have to know sebelum kita ngerantau adalah at least lo tahu lo nggak mau ngapain ngerantau gitu. Oke, ini it's different ya kalau misalnya holiday gitu. Tapi kalau ini ngomong tentang ngerantau, emang mau kerja atau kuliah, you have to know why gitu and for what ketika kita mau ngerantau gitu. Karena menurut gue exploring, being adventurous is nice. Tapi
itu beda halnya dengan nggak punya tujuan sih menurut gue. Itu nggak punya tujuan. Tapi it's fine gitu. Tujuannya spesifik bisa dicari di tengah jalan gitu sebenarnya kalau mau cari destinasi gitu. Tapi at least lah di awal kalau tahu oh gue ngerantau karena gue mau kuliah, at least gue mau belajar hal baru yang seperti itu dan gue mau manage myself well. Nah, berarti kan ngomongin tentang merantau, manage self management, berarti ya pasti deket-deketnya sama time management yang tadi Andra udah sebut gitu. Gimana caranya sih? Buat gue yang pertama pasti lo harus prepare dulu gitu, cari tahu dulu emang apa yang harus lo waktu apa yang harus lo manage gitu. Apanya dulu kan harus diketahui. Setelah mengetahui apanya, caranya gimana gitu kan. Nah, caranya ini bisa lo cari tahu melalui nanya-nanya ke orang-orang sebelumnya yang pernah atau juga mungkin nih contohnya kalau Atira mau exchange dia bisa nanya ke kating-kating lo lah gitu kan kemana gimana caranya what should I prepare and stuff gitu ngomongin tentang time management gimana sih di sana sibuknya atau kalau gue lagi mau kuliah itu working hour tapi kayak jam yang harus gue spend seperti apa gitu. And you have to know that time management itu bukan kayak magic yang kayak oh lo bisa time management 1 bulan ngerantau langsung bisa besoknya mengatur waktu dengan baik gitu. It's something you have to learn dan juga di experience hari per hari. Tapi kalau lu nggak punya growth mindset atau at least lu nggak mau berkembang ya lu nggak bisa juga gitu lo belajar untuk memanage waktu. Kalau tiap hari decision kita kayak udahlah gue ngikut alir, gue ngikut aja gue nggak mau nge-schedule things, gue nggak mau ya gue nggak mau ngurus diri sendiri ya nggak lama-lama ya nggak bisa juga time management. So having a growth mindset is good for us untuk mengembangkan diri kita supaya ya di tengah-tengahnya itu pasti kita sambilan atau paralel dengan memanage waktu kita gimana gitu dan selalu equip ourselves sih. Mungkin menurut kita paling ngerti diri kita sendiri gitu, tapi ketika gue terekspos dengan lebih banyak orang yang lebih dewasa, mereka lebih ngerti, mereka jam terbang lebih banyak, gue bisa belajar lebih banyak hal gitu. Sesimpel gue make new friends gitu. Oke, very nice point sih Kak Jen. Kayak berarti kalau misalkan aku bisa highlight dari yang udah Kakak sebutin tadi, preparation is very important ya Kak. Mungkin bahkan sekedar nanya-nanya ke kakak tingkat ataupun orang-orang yang udah punya experience yang sama itu bisa menjadi catatan dan bisa berguna untuk kita selama merantau ya Kak. Dan tadi kalau misalkan bisa aku highlight juga time management is something you have to learn and experience, tapi itu nggak akan datang kalau misalkan emang kitanya nggak ada keinginan gitu. Oke, kalau misalkan Kak Atira Kak? Oke, mungkin aku juga mau tips and trick in general buat orang-orang yang mau merantau ke luar negeri kali ya. Kayak most importantly ya pasti research sih soal kayak lifestyle di sana kayak gimana dan kayak sesimpel transportasi atau expense per bulan tuh berapa segala macam gitu. Dan juga mungkin ya karena kita ada waktu lebih buat berkunjung ke tempat-tempat gitu, jadi kayak kalian bisa research tempat-tempat yang bisa kalian kunjungin gitu. Jadi kayak udah ke plan lah. Kalau misalkan aku kan 6 bulan doang tuh, jadi kayak with that given time gitu kalian udah tahu mau ngapain aja gitu. Karena kemarin for example ternyata aku sampai sana baru tahu kalau misalkan kita harus punya kartu yang untuk bisa dipakai ke transportasi massal di sana gitu-gitu. Nah itu it would be better kalau misalkan udah tahu semuanya dari sebelum berangkat gitu. Dan kata Jenny juga oke banget, yang paling pasti itu tanya ke orang-orang yang udah pernah ke sana gitu kan. And also memprioritasi hal sih di sana. Jadi kayak kalau buat aku sih salah satu hal yang penting adalah beware of your capacity gitu sih. Kayak are you willing to commit to this or not gitu. Jadi nggak jadi yes man gitu ya. Jadi beware of your capacity karena kan mungkin di sana juga banyak ada tawaran-tawaran ikut apa segala macam. Jadi make sure that you can commit to that gitu. Terus ya also keep yourself on track juga sih gitu. Kemarin aku juga masih ongoing yang sampai sekarang aku juga masih belajar sih kayak journaling, writing down kayak tasks buat sehari dan scheduling and stuff gitu kayak that's really important sih. Dan aku salah satu belajar dari Belanda juga mungkin yang aku lihat mereka lumayan work-life balance lah ya meskipun itu terdengar fiksi ya. Tapi for what I can see gitu, jadi mereka tuh emang ya yang aku rasa sih relatif lebih susah dari di sini gitu ya. Tapi mereka misalkan weekdays itu mereka benar-benar full belajar akademis dan mungkin kerja juga. Tapi
in the weekend atau mereka tuh mungkin start dari Friday gitu. Mereka bisa have fun dan sama teman-teman yang dan bener-bener have fun gitu, nggak setengah-setengah. Dan menurut aku itu recharging their energy. Terus ya udah Senin balik lagi gitu ke kerja seperti biasa gitu. Nah itu salah satu yang aku pelajarin juga ya. Dan ya also most importantly to be more receptive to your surroundings lah ya. Jadi kayak selain reseptif kayak kalian fully conscious sama your other people gitu, dan kalian juga bisa belajar banyak gitu dari orang-orang di sana gitu, banyak apa ya insights yang bisa diambil gitu sih. Oke, very interesting points juga Kak Tira. Berarti kalau misalkan tadi bisa aku highlight, penting ya untuk kita bisa aware sama capacity kita, dan kita juga harus keep ourselves on track, dan selain itu be receptive to our surroundings juga ya, dan conscious kayak tadi kakak juga sempet mention tentang soal kartu transportasi yang sebenarnya udah harus mungkin yang would be better kalau misalkan kita udah tahu itu dari awal. Jadi dan ini sebenarnya mirip juga sama jawaban Kak Jen sih, dimana kita tuh sebelum merantau kita harus tahu kita mau ngapain with a given time gitu. Karena tadi kalau misalkan bisa aku highlight dari Kak Jen juga, being adventurous is nice, tapi being adventurous kan beda dengan gak punya tujuan ya Kak. Jadi kita at least harus tahu kita mau ngapain saat ngerantau. Dan tadi Kak Atira juga sempat mention kalau misalkan sebelum kita berangkat tuh akan jauh lebih baik atau mungkin wajib ya kita research dulu seperti untuk masalah-masalah seperti transportasi, expense, and also places. Oke, sebenarnya mungkin tips and trick tadi bisa sekaligus nge-recap conversation kita hari ini. Aku mau ngucapin makasih banyak untuk Kak Atira dan juga Kak Jennifer karena udah mau nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng aku hari ini. Aku dapet banyak banget insights baru tentang kehidupan ngerantau dan apa aja yang harus disiapin kalau misalkan suatu hari nanti aku emang punya keinginan ke arah sana. Dan hopefully teman-teman di rumah yang punya rencana juga bisa lebih dapat gambaran dan lebih tahu apa yang harus mereka siapin. Dan mungkin teman-teman yang ngerantau yang saat ini dengerin juga bisa banyak take notes dari kakak-kakak. Ya, bener banget. Thank you banget Andra dan juga Akira. I think it was a very relaxing conversation sih. Gak yang kayak wow, gue mikir banget gitu misalnya. Kayak tapi ya it's nice exchange kayak Akira bilang ya, exchange ideas dan juga kasih tahu past experience, dan juga thank you for Kanopi yang udah ngajak kita buat jadi for the podcast. Iya. Yay. Thank you Andra, thank you Jenny juga. Gue setuju banget sih, kayak I really love the conversation karena kayak bring back memories dan stuff juga. Dan semoga ya ada yang bisa diambil ya dari our conversation. Banyak sih Kak. So happy. Oke, thank you. Aku juga seneng banget karena ngobrol sama Kak Jen, Kak Atira ini seru banget. Bahkan gak berasa ya, waktunya juga cukup lama kita udah ngobrol-ngobrol. Dan semoga di lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk bisa ngobrol lebih banyak ya Kak. Oke, then kalau begitu mungkin untuk episode kali ini kita sampai sini aja. Dan Kak Atira, Kak Jen, sekali lagi thank you so much and stay safe and healthy ya Kak. Bye-bye. Bye-bye.